Langsung saja, di sini Jessie akan memanggilkan pembicara pertama kita, yaitu seorang edutech, chief evangelist dan professional Scrum product owner, yaitu ada Mas Pramudono Kumoro. Saya persilahkan. Yang kedua yaitu ada senior copywriter Ruang Guru, Kak Veronica Gabriela. Dan yang terakhir yaitu ada Certified Sales Trainer dan Certified Sales Star Inventory Assessor SSI yaitu Kak Ari Hartono Handojo. Baik, boleh silahkan duduk. Jadi kita akan memulai sesi panel discussion kita yang pertama dengan tema Embracing Change and Transformation. Gimana ini semua apa kabar? Tapi kayaknya kalau saya tanya apa kabar kayaknya agak-agak kaku ya. Karena tadi sebelumnya sebenarnya kita sudah janjian bahwa untuk sesi ini kita ada sesi pembicara muda semuanya. Jadi maunya dipanggilnya Mas, dipanggil Kakak semuanya. Jadi mungkin memang masa-masa pandemi ini membuat kita bertambah usianya. Nah, tapi tidak dengan sekarang karena nggak apa-apa ilmu semakin banyak yang penting fisik kita tetap muda. Nah, oleh karena itu langsung saja saya akan persilahkan kepada Mas Pramudono Kumoro, EduTech Chief Evangelist dan Professional Scrum Product Owner untuk memberikan materinya. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya, nama saya Pram, jadi memang kemarin juga baru datang ke Jakarta karena saya tinggal di Bali, jadi ke Jakarta mau jalan-jalan terus apa namanya naik MRT gitu kan ya karena kebalik gitu kayak orang pada pingin healing ke Bali tapi saya kebalikan ya saya pingin healing ke Jakarta makanya tadi kayak wah I'm so excited di ibu kota terus lihat trotoar mau naik MRT agak udik ya tapi gak apa-apa. Oke. Bisa di slide saya ya. Oke, yang di sini nggak muncul ya. Oke. Yap, jadi untuk topik saya singkat aja sih karena kita mau banyak sesi diskusinya juga ya. Jadi becoming an adaptive worker, how to stay relevant in digital era. Jadi gimana caranya biar kita tuh lebih ya adaptif lah ya gitu. Karena kan sekarang banyak disruption apalagi sekarang dari pemerintah, presiden juga bilang kalau kita masuk era digitalisasi 4.0 gitu kan ya. Tapi memang itu belum merata sih Bapak Ibu semuanya karena masih banyak juga kalau misalnya kita pergi ke daerah Indonesia Timur masih banyak yang masih levelnya ya otomisasi bahkan belum sama sekali gitu. Karena kemarin saya habis dari sebulan ke Sumba ceritanya pingin do something terus saya bingung kayak aduh ternyata di Indonesia semakin timur makin susah gitu kan ya. Oke, next. Berkenalan dulu, nama saya Pramudono Kumoro. Sekarang saya jadi product head di salah satu blockchain startup di Bali. Jadi it's a Netherlands and Germany company, tapi kita mau pilot projectnya di Bali gitu. Jadi berharapnya setelah di Bali udah selesai, udah sukses, kita bisa expand ke seluruh Indonesia. Terus di Indonesia udah bisa selesai, baru pengen ke negara lainnya, negara ketiga yang mungkin lebih butuh tentang blockchain solutions gitu kan ya. Terus Chief Evangelist juga di Apiari, terus saya juga building construction startup, sama kalau saya dilihat dulu awal karir saya di BNI 46 5 tahun. Tapi setelah itu saya keluar ke startup, terus setiap 1 tahun sekali pindah. Tadi itu nggak bagus juga, nggak sih. Oke, next. Next lagi, ini mungkin, ya, next. Nah oke, jadi mungkin tadi yang sudah di-mention juga sama Pak Jono gitu kan ya, kita sekarang memang menghadapi sesuatu yang tidak pasti gitu kan ya. So, I call it VUCA, jadi ini memang berdasarkan dari perang dunia, perang dingin di tahun 30-40-an gitu kan ya. Istilah ini, jadi VUCA ini volatility, uncertainty, complexity, sama ambiguity. Jadi itu yang sekarang kita hadapi di dunia sekarang gitu kan ya. Apalagi dengan adanya COVID, yes COVID sudah turun, tapi kan kondisi juga belum membaik gitu kan ya. Apalagi di dunia pekerjaan dan lain sebagainya, bahkan untuk beberapa industri startup termasuk company saya yang sekarang pun juga sedang menghadapi ini karena kita produk baru, kita produk asing, kita mau coba masuk ke Indonesia dan kita mau coba untuk being comply sama regulator dan lain sebagainya. So that's we are facing now. Semua orang pasti akan menghadapinya dan mungkin dari sisi ini yang kita harus banyak belajar dan mempersiapkan diri kita mau ngapain gitu kan ya ke depannya. Next. Nah ini mungkin dari apa namanya karakteristiknya dari sisi complexity, volatility, ambiguity, sama uncertainty gitu kan ya. Dari sisi kayak how much do you know about the situations, sama dari sisi bagaimana kita bisa mempredik itu gitu. Nextnya,
Ini beberapa contoh di disruption gitu kan yang ada di dunia sekarang. Nah, jadi kalau misalnya Tokopedia, Gojek, Netflix, Uber, dan lain sebagainya. Bahkan ada satu company yang saya pernah bekerja, Genius gitu kan ya, It's a Bank, Digital Bank, dan lain sebagainya. Terus ada LinkedIn juga, Canva, dan ya Canva sangat membantu saya karena side job saya ngajar, saya tidak bisa desain tapi tiba-tiba merasa jadi orang yang bisa desain karena Canva gitu kan ya. Saya sampai pernah coba nge-apply ke company tersebut sih di Australia kan ya, susah banget nggak keterima-terima kayak aduh ya udahlah kayak oke akhirnya saya sekarang bertelur di Bali. Nah, terus sampelnya juga beberapa company seperti Airbnb mereka tidak punya apa namanya hotel satupun gitu kan ya, terus Skype, terus bahkan kayak Netflix mereka tidak punya bioskop, mereka tidak punya gedung bioskop, sebelumnya mereka tidak punya film, tapi sekarang mereka sudah produksi filmnya sendiri dan itu keren-keren kan ya. Ini contohnya disruption dan banyak juga mungkin di industri sekarang di Indonesia yang sedang apa ya namanya, yang sedang di-disrupt juga gitu kan ya. Contohnya kayak banking sekarang, if I'm not mistaken dan correct me if I'm wrong, banking sekarang di Indonesia juga lagi red ocean competitions karena banyak bank juga yang masuk gitu kan ya. Terus ya kabar terakhir ada satu bank BUMN yang akuisisi bank swasta dan mereka mau bikin digital bank. Terus banyak bank-bank asing juga yang masuk ke Indonesia gitu kan ya. Itu jadi apa misalnya kayak di dunia media juga seperti itu, dulu orang baca koran sekarang mereka malas gitu kan ya, ada di aplikasi dan lain sebagainya. Next. Nah, evaluate yourself. Jadi dicek dulu sebenarnya kita tuh gimana tentang adaptif ini. Are we adaptive enough, ready atau enggak gitu kan ya. So there are 6 questions like every person that able to embrace change quickly. Karena beberapa perubahan apalagi misalnya di perusahaan yang konvensional biasanya ada kayak transformasi dan lain sebagainya. Nah, kita orang yang oke dengan perubahan itu atau enggak, atau kayak apaan sih berubah-berubah mulu gitu kan ya. Atau yang kedua, when you ask to make change with your current organization, what is your first thought or attitude? Positif attitude atau negatif attitude gitu kan ya. Saya sempat waktu dulu bekerja di BUMN, setiap kali ada perubahan orang pasti kayak ngapain sih berubah lagi, enak udah gini-gini aja gitu kan ya. Terus can you live in the tensions of unknown, kalau misalnya melihat sesuatu yang tidak certain seperti apa gitu kan ya. Terus would you rather stay of control freak, jadi entah suatu pekerjaan kita micromanage atau enggak, terus kita punya kontrol yang kuat atau tidak. Terus how can you learn to embrace change more easily, sama are you living in land between right now? Maksudnya lebih present atau tidak gitu. Atau kita kayak lebih memikirkan, oh yang dulu-dulu kayaknya lebih enak dan sebagainya, kita tidak mau moving forward. Nextnya, terus kenapa sih ini important to be adaptive? Karena you're generally better able to handle change successfully. Karena being able to change is not part of the job, but that's the job. Jadi itu bukan yaudah mau milih, mau berubah apa enggak, tapi that's the thing that you need to do. Karena kalau nggak berubah sekarang, ya kita akan susah. Saya kalau misalnya lagi ngajar untuk di millennials itu kan yang apalagi yang baru lulus kuliah gitu kan ya. Saya selalu bilang kalau sekarang kompetisi orang pintar itu susah, apalagi if you are not being someone. Saya merasa kayak apa ya, generasi yang muda sekarang tuh lebih jauh-jauh lebih pintar daripada saya. Makanya saya punya goal umur 35 pingin pensiun. Saya pingin di Bali aja, terus bercocok tanam, rescue stray dogs and everything, surf, udah selesai. Terus adaptability tuh tends improve your level of resilience, itu yang kurang di yes, generasi sekarang lebih pintar, tapi dari sisi resilience-nya belum tentu, ketahanannya belum tentu. Kayak saya pernah lagi one on one sama salah satu junior saya, dia tidak melanjutkan probation-nya. Alasannya karena, ya saya nggak dapat laptop MacBook Pro. Di keluarga saya dikasih MacBook Pro. Tapi di sini kok cuma HP, nggak mau terus kayak work life balance-nya nggak toxic, mas terlalu micromanage gitu kayak. Oh my god gitu kan, ya udahlah kalau nggak mau, ya udah selesai gitu. Resilience tuh it's a part of thing. Itu soft skill yang sayangnya, correct me if I'm wrong, mungkin teman-teman HR lebih sering menghadapi tersebut ya. Cuma kalau one on one saya sering kemarin hire orang dan lain sebagainya, itu saya juga nggak punya jawaban yang oke untuk handle that kind of situation. Dari sisi hard skill mereka luar biasa, hebat. IP-nya tinggi-tinggi, kuliahnya jauh lebih bagus, ikut training ini punya sertifikasi udah kayak angkatan gitu kan ya, banyak banget gitu. Cuma dari sisi resilience, I don't think gitu. Next. Okay, there's 7 signs that you are adaptive person or not, eager to explore new things, not afraid to fail. Buatlah failure sebagai pembelajaran itu. Jadi saya pernah gagal, saya pernah hampir bankrupt, tapi akhirnya saya move on gitu kan ya. So, dan intelligence, visioner. Jadi kalau misalnya melihat sesuatu bukan dari sisi kayak misalnya create sebuah solutions, jangan cuma dipikir kayak oke, ini kayaknya for now it's good, tapi we have to think another
3 months or another 1 year, ini bisa sustain atau enggak, bisa scale up atau tidak. Terus involve to in positive talks or discussion. Jadi kalau buat circle yang positif aja gitu, jadi kayak pergibahan di buy-in lah gitu. Karena sekarang ya itu akan berpengaruh juga ke bagaimana kita attitude gitu kan ya. Dan having a strong curiosity sama being present. So you live now, that's the thing that you have to face now. Gitu. Next. Bahkan nanti mungkin bisa dibaca ya, di sini Forbes punya another 14, ini seharusnya maaf ada 14 tanda lagi kalau misalnya if you are adaptive person atau tidak, seperti itu. Nextnya, oke, tips for being adaptive person, be more spontaneous, calm, jadi menghadapi sesuatu masalah atau apa tuh lebih calm gitu kan ya, manage your emotions, put your head before your heart, itu yang selalu leader saya atau mentor saya bilang. Dan saya sampai pernah dikasih buku untuk bagaimana mengontrol sebuah emosi dalam pekerjaan gitu kan ya. And then how to alter your schedule, terus find someone to admire, jadi punya mentor itu nggak masalah. Jadi bukan berarti kita udah di level tinggi terus kita kayak, gue nggak butuh mentor. No, butuh mentor tuh perlu. Terus volunteer in role that requires extraordinary flexibility. For example kayak saya mungkin sekarang product head di salah satu startup, tapi saya punya role untuk ngajar, saya punya side job untuk ngajar. Sebenarnya itu lebih kepake untuk diri saya belajar sendiri sih, bagaimana menghandle orang, bagaimana misalnya lagi Zoom, nanya, nggak ada yang jawab gitu kan. Kayak, aduh kok gue ngomong sendiri gitu kan. Kayak, halo mas, ini gimana coba, terus orangnya nggak ada. Itu sering sih, saya ngajar online dikacangin. Bagi kalau ngajar yang company-nya gede gitu, kayak tiba-tiba 100 orang, 150 gitu. Waduh, itu nyari Zoom-nya susah banget, tapi nggak ada yang jawab. Kayak, aduh mungkin topik saya nggak menarik, kalau terlalu susah atau ngomongnya terlalu cepet gitu kan. Ya itu lucu sih, suka dukanya ngajar. Nextnya, and then having a growth mindset. So itu ada contohnya bagaimana fixed mindset sama growth mindset. So make sure that everyone's here having the growth mindset dari sisi bagaimana cara effortnya, challenge, bagaimana kita belajar dari sebuah kegagalan dan lain sebagainya. Next, last but not least, having intelligence in controlling your emotions. Gitu. Jadi once again, put your head before your heart. Jadi di dalam pekerjaan harus dibedakan mana emosi pribadi dan kantor. Misalnya di dunia pekerjaan kita tidak suka sama cara bekerja orang, it doesn't mean that you have to hate the person personally. Seperti itu. Oke, mungkin udah prepare yourself for the future competition karena it's getting tighter, and then prepare yourself. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, itu dia tadi dari Mas Pram, ingat ya. Nah makanya untuk teman-teman online coba dicek dulu nih di kolom chatnya, dikasih emonya, panggil hai apa bagaimana. Kan kasihan ya, udah capek-capek materinya dibawain taunya nggak ada respon gitu. Udah kayak rasanya kayak ngobrol sama tembok gitu kan ya, jangan dong. Makanya coba di kolom chatnya di komen, terima kasih Mas Pram, semangat gitu. Nah oleh karena itu biar lebih semangat lagi langsung saja kita akan beralih ke pembicara kita yang kedua. Masih muda, masih berusia 26 tahun, yaitu seorang senior copywriter from Ruang Guru, yaitu Kak Veronica Gabriela. Langsung Halo. saja. Kenalkan, aku Veronica Gabriela, bisa panggil aku Vero. Selamat pagi untuk semuanya, senang banget bisa diundang di sini dan bisa sharing bareng nih sama teman-teman semua, kakak-kakak semua di sini. Sebenarnya aku sekarang jadi senior copywriter di Ruang Guru, sebelumnya juga jadi copywriter di Harian Kompas dan di Islam Hospitals. Jadi mungkin udah bisa ketebak nih aku bakal bahas apa. Aku akan bakal banyak bahas tentang konten, copy, dan bagaimana perkembangan digital konten lah, konten ataupun copywriting gitu di era yang digital seperti saat ini. Jadi kalau tadi Mas Pram ngomong soal manusianya nih, kita harus jadi adaptive person, lalu kontennya gimana nih sekarang? Mungkin kita bisa mulai dari slide-nya kali ya. Nah, digital content in 5.0 society era, jadi gini, kita mungkin sedang menghadapi masyarakat 4.0, tapi kita akan menyambut dan mungkin segera, mungkin saat ini kita sudah sampai di masyarakat 5.0. Dan bagaimana sih era seperti ini memiliki dampak terhadap perkembangan konten kita, khususnya konten digital. Apalagi mungkin kalau nanti kita akan handle gitu di ranah marketing, ranah sales yang langsung menyentuh ke target audiens kita, bagaimana kita bisa mengkomunikasikan konten kita supaya brand kita lebih menyentuh dan relevan dengan mereka. Bagaimana kita bisa menghadapi ini. Mungkin sebelum kita bahas tentang kontennya itu nanti seperti apa, mungkin kita perlu lihat dulu, sebenarnya masyarakat 5.0 itu adalah momen seperti apa sih, era yang seperti apa. Kupikir
pikir gini, kalau dulu kita lihat pertumbuhan teknologi itu memang tujuannya untuk memudahkan hidup kita sebagai manusia untuk aktivitas kita sehari-hari. Tapi ketika kita memasuki masyarakat 5.0, akhirnya kita memahami bahwa teknologi tidak sekedar untuk memudahkan hidup kita, tapi meningkatkan kualitas hidup sekaligus menuju kehidupan yang lebih berkelanjutan. Kupikir itu kata kuncinya untuk saat ini. Kita tidak hanya hidup untuk hari ini gitu, teknologi harus membantu kita untuk hidup nanti berkelanjutan untuk masa depan, untuk mungkin kalau klisenya ada untuk anak cucu kita gitu ya. Nah, karena perkembangan masyarakat 5.0 ini ada di era yang seperti itu, industri, company maupun brand akhirnya menyesuaikan diri dengan cara komunikasinya lebih kepada bicara soal produk ataupun jasa yang berkelanjutan. Bagaimana sih brand mereka mampu punya solusi terhadap permasalahan hidup target audience. Jadi arah komunikasinya agak berbeda. Momen yang seperti ini akhirnya berdampak pada komunikasi konten, atau kita bisa bilang masa depan konten kita lah. Mungkin bisa next slide ya. Mungkin bisa salin dia selanjutnya. Nah ya ini future of content kita. Lalu masa depan konten kita gimana dengan momen masyarakat 5.0 yang seperti ini? Kupikir ada dua. Jadi ketika kita memulai untuk mengkomunikasikan konten kita mulai berpikir ataupun pola pikirnya tidak lagi product based tapi ke consumer based thinking. Ini adalah pola pikir yang seperti apa? Kita tidak lagi bicara tentang kita tuh kecap nomor 1. Kita tuh adalah perusahaan yang terbaik, terpercaya, dan terbesar. Kita nggak bicara soal diri sendiri lagi. Tapi kita bicara bagaimana apa yang kita offer, apa yang kita tawarkan, mampu punya dampak, mampu menginfluence target audience. Kupikir ini masa depan konten yang perlu kita adapt gitu, ataupun adopsi di masyarakat 5.0 ini ketika kita melakukan perencanaan konten kita ke depannya. Dan ini dampaknya seperti apa? Dampaknya lagi ketika kita mulai mengimplementasikan konten kita. Tidak bisa lagi konten kita one size fit all, maksudnya one content for all medium. Kita harus cek lagi, nama juga masyarakat 5.0, karakteristiknya pasti sangat diverse, sangat diversifikasi, punya banyak diferensiasi. Kita cek lagi konten kita nanti bicara sama siapa kontennya, apakah untuk masyarakat umum, masyarakat milenial, atau bahkan untuk para orang tua, komunikasi kontennya sudah berbeda. Lalu kita sangat terperinci lagi, tidak hanya lihat dari target audience, tapi dari medium yang kita pakai. Kita mediumnya tidak hanya media konvensional lagi, di mana kita memasuki media baru, di mana media digital tidak hanya media sosial, tapi juga in-apps dan lain-lainnya. Jadi ketika kita mengkomunikasikan konten, dilihat dari karakteristik medium hingga target audience yang kita sasar. Mungkin sampai sini akan banyak sekali pertanyaan. Wah kayaknya ini riuh banget. Bagaimana kita mengimplementasikan secara nyata, secara real, secara holistik ketika akhirnya kita pakai gitu. Nah ini mengimplementasikannya kupikir ada 3 poin. Kita bisa bentuk ataupun kemas konten kita dengan cara yang co-creation. Tadi kita bilang bahwa karakteristik masyarakat 5.0 di mana kita bicara komunikasi konten tidak hanya bicara diri sendiri tapi juga bicara tentang audiens. Jadi hal yang pertama kupikir bisa kita lakukan adalah kita co-creation, kita collaboration, lalu juga kita kerjasama dengan audiens kita di mana konteksnya di sini ada komunitas. Kita gandeng mereka untuk kita kerjasama bikin sebuah konten. Kupikir ini menjadi hal yang penting karena konten itu akan kita bisa nge-grab audiens mereka dan mereka bisa ngeh kalau kita tuh ada. Jadi ini ada era di mana brand ataupun perusahaan tidak lagi terlalu berjarak dengan audiens, tapi justru kita merangkul mereka sebagai teman, solusi untuk menyelesaikan masalahnya mereka. Ingat lagi kata kunci ada tadi keberlanjutan. Kupikir itu bisa dilakukan dengan komunikasi konten ataupun kita kemas kontennya dengan co-creations. Lalu dampaknya bagaimana? Ini akan efek domino. Ketika kita bikin konten yang co-creations ataupun kita collab dengan community, itu akan menjadi konten yang lebih interaktif. Lebih interaktif, kalau kita lihat kata kunci interaktif ini pasti akan jadi konten lebih engaging. Ketika kita ngajak orang, pasti akan ada conversations. Nah, aku pikir tidak hanya community yang bisa kita ajak, kita eranya di sini adalah kita tidak hanya bikin konten itu keluar hanya dari perusahaannya sendiri, tapi kita juga bisa gandeng creators. Itulah kenapa saat ini setiap company mungkin ada influencer marketing ya sekarang itu. Ya karena memang eranya adalah komunikasi yang interaktif. Dengan kita gandeng influencer ataupun kreator-kreator muda, mereka kan punya cara komunikasi yang berbeda. Itu membuat cara kita menyentuh target audience pun lebih unik, sehingga target audience lebih engaging, lebih merasa dekat dengan kita, atau aku pikir kata kunci relevan.
Kedua hal ini akan lebih diperkuat lagi ketika kita kemas kontennya, ketika kita kolaborasi atau bikin konten dengan kreator, kita bikin yang sangat personalize ataupun customisasi. Ini akan membuat konten kita tuh lebih terasa dekat, terasa hangat. Kupikir ini yang sering kulakukan ya selama di 3 company ini, karena kita tahu kita menghadapi era yang seperti ini. Setiap bikin konten, bahkan untuk media sosial saja, itu tidak bisa one content for all. Untuk Twitter, Instagram itu dibuat yang berbeda-beda. Kupikir kuncinya ini. Mungkin teman-teman kakak-kakak di sini mungkin sering lihat ya, kadang kalau kita terima email blast, kita udah lama nggak belanja gitu di satu brand, suka dibilang aku kangen kamu nih. Nah itu kan sangat personal, kita rasanya kayak ada orang gitu yang kangen sama kita, yang kayak gitu-gitulah. Sekarang tuh udah arahnya yang kayak gitu tuh kadang. Mungkin kalau yang apalagi kalau kita komunikasi sama anak-anak generasi Z ya, kita pasti ngomongnya ayang segala macam gitulah. Jadi kayak target audience ngerasa deket akhirnya ketika mau memakai produk ataupun jasa dia ingat kita. Kayak kalau kita mungkin ada masalah kan kita ingat teman kita. Nah ketika dia punya masalah dia ingat brand kita. Aku pikir komunikasi konten gitu sih yang baik untuk di masyarakat 5.0 ini. Selain kita menjadi adaptive person seperti Mas Pram bilang. Nah, udah simpulan dari apa yang aku sampaikan, mungkin di slide yang terakhir sebenarnya bisa dibaca juga. Kita bicara konten banyak banget. Sebenarnya ketika kita bikin campaign komunikasi kreatif di company, konten memang menjadi hal yang penting, menjadi konten is a king gitu ya istilahnya. Tapi yang perlu dipahami bahwa jangan sampai kita terlalu asik bikin konten yang bagus sampai kita lupa definisi konten yang bagus itu apa sih? Definisi konten yang bagus kupikir adalah konten yang mampu menyentuh, merangkul dan mengakrabkan diri dengan target audiens karena lagi-lagi mereka kan sebab pasarnya kita gitu. Jadi bikin konten yang bagus bukan bagus dari ukurannya kita, tapi dari wants dan needs-nya target audiens. Kupikir itu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah ini ngomong-ngomong saya rasanya kayaknya saya masih tertinggal di masa lalu nih kayaknya pas denger materinya bener-bener apa ya dari backgroundnya lalu sampai ke masalahnya lalu bagaimana penerapannya implementasinya wah luar biasa sekali ya. Jadi memang pas denger konten kayaknya lumayan tersentil nih aku nih jujur aja gitu kayaknya wah kayak konten aku nih nggak bisa nih kalau bikin satu untuk semua tuh nggak bisa kayaknya mungkin dipersonalize satu persatu. Nah oleh karena itu tadi kita sudah belajar bagaimana embracing secara personalized. Nah, sekarang tadi juga sudah mendengar bagaimana customization dari kontennya nih. Nah, selanjutnya nih ya, kira-kira akan berbicara mengenai apa? Langsung saja ini dia, Kak Ari Hartono Handojo. Manggilnya Handojo apa Handoyo ini? Handoyo. Oke, silahkan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Ya, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua ya. Oh ya, sebelumnya mungkin saya mau ngucapin selamat ulang tahun dulu ini untuk Pasar Trainer yang ketiga ya. Boleh beri tepuk tangan dulu dong Pasar Trainer ya. Untuk Pak Jono dan juga teman-teman dari tim Pasar Trainer ya. Luar biasa sekali ya. Saya perhatikan selama 3 tahun ini perkembangannya sangat-sangat luar biasa ya. Karena effort dan kerja keras dari Pak Jono dan tim. Nah, kalau tadi teman-teman saya di depan senang diundang hari ini ada beberapa alasan ya. Saya juga pengen mengungkapkan alasan saya kenapa saya juga senang diundang pada hari ini oleh teman-teman dari Pasar Trainer ya. Jadi tadi waktu kita ngobrol di sana, teman-teman sepakat gitu ya, kita manggilnya kakak aja jangan bapak. Itu salah satu yang menurut saya sangat penting ya Pak Jono ya. Ya karena ya tadi waktu kita ngobrol-ngobrol saya baru sadar ya Bapak Ibu ternyata memang ya umur kita nggak beda jauh, cuma beda 2, maksudnya 2 putaran. Kalau di Chinese ada 2 putaran apa? Shio ya, nah ternyata nggak beda, cuma beda 2 Pak, 2 putaran. Oke, nah Bapak Ibu hari ini topik saya adalah tentang sales ya, jadi kita bicara embracing change dan transformation. Nah, saya akan membahasnya dari sisi sales ya. Nah, mungkin slide saya sudah boleh ditampilkan. Oke, oh ya saya belum perkenalkan diri ya. Nama saya Ari Handoyo. Ya saya seorang coach, seorang entrepreneur juga. Saya juga senang berinvestasi. Saya adalah founder dari Intras. Intras ini adalah perusahaan yang bergerak juga di bidang pelatihan dan bekerja sama dengan Pasar Trainer juga ya. Dan
saya sebagai seorang certified sales trainer dan juga sebagai seorang certified dari Sales Star Inventory itu adalah assessment khusus untuk sales ya Bapak Ibu sekalian. Nah, oke, saya akan langsung masuk ke materi saya hari ini mengenai transformation dan change. Jadi tadi teman-teman melihat transformasi dan perubahan ya di berbagai macam tempat tentunya ya, dan tentunya tidak terlepas juga di sisi sales. Itu juga banyak sekali perubahan ya. Nah, ini saya rasa juga teman-teman semua sudah tahu lah ya. Saat ini eranya sudah masuk ke era digitalisasi. Wah, dunia terkoneksi. Sebenarnya ini saya rasa bukan terjadi sekarang ya. Saya rasa sebenarnya sudah terjadi beberapa tahun yang lalu gitu ya. Cuman namanya manusia itu kan nggak terlalu suka berubah, benar nggak Bapak Ibu? Nggak terlalu suka berubah kan? Siapa di sini yang udah kebiasaan WFH 2 tahun suruh masuk lagi rasanya berat banget, ada nggak? Saya Ngaku Pak, aja. saya juga. Hah? Kita semua Pak. Kayaknya Iya. bangunnya susah Pak pagi-pagi. Bangunnya susah ya? Iya. Iya. Saya rasa hampir kebanyakan teman-teman begitu Jesse ya. Ya mungkin kalau nggak angkat tangan cuman karena nggak mau ngaku kan gitu aja ya Pak ya. Termasuk saya Pak, saya juga begitu. Makanya saya tuh hari ini datang kemari dipesenin sama Tata jam 8 pagi ya. Itu pasang waker 2. Takut nggak bangun saya. Ya takut nggak bangun. Oke. Nah, jadi perubahan itu memang nggak enak ya teman-teman semua ya. Ya tetapi gimana ya, harus berubah memang gitu kan. Nah sama juga di sisi sales juga seperti itu. Nah ini saya menunjukkan mungkin dari sisi industri dulu ya. Bahwa saat ini kita memasuki era digital. Kalau metode orang jualan dulu mungkin kebanyakan bisa visit dan lain-lain. Sekarang harus hybrid. Ya jadi sebagai salesperson itu sekarang udah nggak ada lagi alasan. Saya nggak ngerti pakai Zoom. Oh saya bisanya pakai Zoom. Saya nggak bisa pakai Microsoft Teams. Saya nggak ngerti Google Meet. Nah itu udah nggak ada lagi alasan begitu. Ya jangan sampai nanti begitu meeting sama klien, ini pencet mana ya untuk nyalain kamera ya. Ini pencet mana untuk ngilangin ini, pasang background ya. Jadi ya harus paham sekarang gitu ya Bapak Ibu ya. Nah itulah salah satu hal yang juga saya pelajari ya. Dan apakah Zoom itu baru ada setelah pandemi? Teams baru ada setelah pandemi? Enggak kan, saya pakai Zoom itu dari 2018. Ya waktu itu Zoom itu masih sangat-sangat polos lah kalau menurut saya, nggak kayak sekarang udah canggih banget gitu kan. Nah jadi sebenarnya ya COVID itu kan cuma mempercepat saja perubahan kan, yang harusnya mungkin perubahannya masih 2025 gitu ya. Tapi ternyata di-push sehingga sekarang ini kita semua harus berubah. Oke, yuk kita lihat lagi berikutnya Bapak Ibu. Jadi sales transformation ya. Kalau buat saya transformation di sini bukan cuma berubah tapi juga bertambah ya Bapak Ibu ya. Bertambah itu dalam arti kita tidak melupakan apa yang basic. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu tahu zaman dulu itu orang jualan kebanyakan adalah product based selling. Jadi semua sales itu harus menguasai produk. Bahkan fitur-fitur A, B, C, D, E sampai Z harus dipahami. Ya, dengan manual yang setebal begitu. Dan para sales zaman dulu gitu ya, kalau jualan itu kerjanya adalah apa? Menunjukkan fitur apa, produknya itu hebatnya seperti apa ya. Nah, itu gayanya dulu seperti itu. Lalu mulailah bertransformasi lagi. Next, Pak. Ya. Pada saat transformasi yang berikutnya sudah mulai berubah yang dinamakan dengan solution based selling. Nah, di solution based selling itu sudah mulai tidak lagi banyak menjelaskan mengenai fitur maupun produknya. Tetapi lebih kepada bagaimana saya bisa membantu Bapak Ibu sekalian solve your problem. Nah, di situ salesnya sebagai ya salah satu kompetensi daripada salesperson-nya tentu harus berubah. Mereka harus mulai pintar bertanya, mulai pintar menggali, ya, mulai pintar bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang lain gitu ya. Nggak cuma nyerocos sendiri. Kalau yang pertama ibaratnya salesnya yang ngomong lebih banyak, kalau sudah solution based selling, maka tentu kita berharap customer yang bicara lebih banyak. Kita sebagai salesperson mendengar dan membantu dia mencari solusi. Nah saat ini, sebenarnya bukan saat ini juga Bapak Ibu ya, ini sebenarnya sudah mulai hampir dari 10 tahun yang lalu sebenarnya. Itu move lagi Bapak Ibu. Yang namanya insight based selling. Nah apa bedanya solution based selling dengan insight based selling?
Bedanya adalah kalau solution based selling itu customer punya masalah, kita sebagai sales datang membantu dia solve problem dia. Tapi dalam insight based selling itu bertambah lagi. Kita yang bahkan ngasih tahu customer, what is your next problem will be. Jadi sebelum problem itu terjadi kepada customer kita, nasabah kita sudah kasih tahu dia dulu. Ya, dan kita sudah menjual sebuah program atau apapun yang bisa membantu dia untuk supaya terhindar dari problem tersebut. Nah, itu adalah insight based selling, ya. Jadi saya kasih contoh ada beberapa. Jadi saya lihat juga banyak company yang sudah menjalankan ini ya. Jadi nggak cuma bukan sesuatu yang benar-benar baru sebenarnya ya. Cuma memang banyak juga company yang belum melakukan seperti ini. Ya, seperti misalnya contoh kalau di dunia banking gitu ya. Saya lihat masih ada ya kalau banking lending misalnya contoh masih banyak juga banking yang ya pokoknya asal bunga murah gitu kan ya. Jadi gimana dapat nasabah? Yang penting bunga murah, harus murah gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan tidak ada transformasi yang baik, ya tentunya kembali lagi ya. Nasabah atau customer ya atau pelanggan pasti akan meng-compare kita secara harga. Kan selalu begitu ya Bapak Ibu ya. Apalagi kalau salesperson kita tidak kompeten. Nah, saya perhatikan sekarang juga sudah mulai banyak terutama di banking yang saya tahu ya dan juga ada industri lain ya. Terutama yang B2B ya, itu mereka juga sudah mulai mengembangkan insight based selling. Jadi mereka juga sudah mulai ngasih tahu nasabah mereka. Jadi kalau di banking lending misalnya ya, nasabahnya apa nih trading. Ya, itu RM-nya nggak cuma datang, oh bunga kita sekian lebih murah dari bank sebelah, ayo pindah. Ya nggak cuma seperti itu. Tetapi juga sudah mulai bisa mendampingi nasabahnya, ya kan, mulai bahkan memberikan insight kepada nasabahnya, oh apa ini bisnis trading, kedepannya seperti ini dan lain-lain gitu ya. Sehingga si nasabah itu sudah ready, ya. Dan itu ternyata Bapak Ibu sekalian kalau menurut beberapa riset yang saya baca ya, itu meningkatkan loyalitas customer sampai 53%. Ini Bapak Ibu bisa baca bukunya. Sebenarnya insight based selling itu dimulai dari 2011 ya, setelah ada satu buku yang judulnya The Challenger Sales, ya. Itu yang ngarang namanya, ada Dixon-nya, saya lupa ya. Ada siapa Dixon gitu ya, sama Brand Abraham ya kalau nggak salah namanya ya. Jadi udah 11 tahun yang lalu sebenarnya buku ini diterbitkan. Oke, next Pak silakan. Sambil ngintip waktu saya, oke masih ada 4 menit. Nah, jadi kira-kira seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nature of sales conversion-nya ya. Idea sales rep-nya seperti apa, key stakeholders to engage-nya seperti apa, kapan kita perlu engage, flow of information-nya seperti apa di masing-masing era tersebut. Ya, nah jadi kembali lagi seperti yang tadi saya bilang, bukan berarti kalau kita masuk di insight selling atau insight based selling terus kita melupakan, kita nggak ngerti produk ya nggak bisa juga. Tentu kita tetap harus ngerti produk atau jasa yang kita jual itu seperti apa. Ya, apakah terus solution based selling dilupakan? Ya nggak juga, karena ada juga customer kita yang masih punya problem yang perlu dibantu gitu kan. Ya, nah cuma Bapak Ibu sekalian untuk bisa engage lebih baik dengan pelanggan dan juga customer, maka sekarang ini sudah mulai masuk di eranya insight based selling. Dan tentunya ya pasti dibutuhkan tim sales yang jauh lebih kompeten, yang nggak cuma ngerti atau yang nggak cuma modal semangat berani datengin orang gitu loh. Udah nggak bisa seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tetapi yang benar-benar knowledgeable dan benar-benar ngerti bisnis model daripada kliennya ya, yang tentu yang dibutuhkan yang seperti itu. Oke, yang terakhir. Jadi conclusionnya yang pertama Bapak Ibu kembali lagi bahwa change is inevitable ya. Jadi memang nggak bisa dihindari. Jadi suka nggak suka Bapak Ibu sekalian ya mau nggak mau ya memang kita harus melatih ya tim salesnya Bapak Ibu sekalian supaya mereka jauh lebih kompeten. Tapi kan nggak perlu takut karena ada pasar trainer ya. Tinggal ketik aja kan filternya udah lengkap tadi saya lihat sekarang ya Pak Jono ya. Oke. Nah yang berikutnya adalah insight based selling itu membutuhkan kompetensi-kompetensi yang lain. Bukan cuma sekedar approach people, presentation skill ya, follow up, handling objection dan lain-lain. Tapi harus juga ngerti bisnis daripada klien, nasabah ataupun pelanggan yang mereka temui ya. Dan yang terakhir tentunya juga insight based selling ini akan juga bisa diaplikasikan dengan baik pada saat klien kita at their learning stage.
Jadi mereka bukan, ya kan ada ya customer yang juga nggak mau berubah. Pokoknya ya saya begini-begini aja gitu ya ada juga gitu ya. Daripada nggak jualan ya mungkin kita nggak perlu harus terlalu banyak berdebat juga dengan mereka ya, kira-kira seperti itu. Saya rasa itu aja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Jessi, silakan. Baik, wah luar biasa sekali. Nah, gimana teman-teman yang tergabung secara online dan juga secara offline? Pastinya banyak pertanyaan ya. Nah, langsung saja mungkin ada 2 penanya yang di offline yang berada di Ayana ini yang ingin bertanya kepada ketiga speaker yang luar biasa kita hari ini. Adakah? Oke, silahkan. Mungkin bisa diberikan mic-nya. Oke, terima kasih. Nama saya Tristan. Saya tertarik dengan apa yang dipaparkan sama Mas Pram. Kebetulan cukup relate sih dengan apa yang scope apa yang saya kerjakan saat ini gitu kan. Tadi disinggung juga masalah generasi milenial, generasi Z gitu ya. Mereka punya skill yang mereka skillful lah gitu ya, hard skillnya sangat-sangat mumpuni. Tapi kemudian pada saat ada challenge terkait resilience, itu perlu dipertanyakan lagi. Nah, sebenarnya kami di tempat saya bekerja, kami sudah menangkap fenomena tersebut gitu. Hanya saja menjadi tantangan bagi kami adalah generasi-generasi tersebut, saya nggak mau mendiskriminasi generasi gitu ya. Hanya saja ada fenomena yang kami alamin, yaitu ketika kita kasih development untuk technical skill, let's say gitu ya, mereka sangat excited. Tapi ketika kita mau kasih skill yang berkaitan dengan soft skill, resilience misalnya atau leadership seperti itu, mereka skeptis gitu. Jadi tidak ada excitement untuk develop atau mengikuti program tersebut gitu. Nah, bagaimana sih Mas Pram, apakah Mas Pram menemukan fenomena yang sama, dan kalau iya solusi apa yang dijalankan selama ini? Itu dulu aja pertanyaan dari saya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Oke, jadi memang fenomena, langsung jawab ya? Langsung jawab aja, nggak Oke, apa. jadi memang fenomena itu banyak sekali. Cuma yang saya selalu coba untuk ajak diskusi dengan mereka adalah sebenarnya karena mereka butuh satu pengakuan gitu kan ya. Karena sekarang memang building portfolio buat seseorang itu kan challenging ya. Maksudnya sekarang apalagi kalau misalnya teman-teman lihat di LinkedIn kan banyak banget bagaimana orang show off their kerjaan mereka, bagaimana building portfolionya gitu kan ya. Nah, itu mungkin yang orang sekarang lebih pertimbangkan, lebih majoritikan gitu. Karena mereka pingin kelihatan kalau oke, I have something, punya hard skill. Makanya kenapa lebih fokus ke hard skillnya. Cuma yang saya biasa untuk embrace mereka adalah bagaimana melihat sesuatu tuh dari sisi helikopter view-nya, scope-nya seperti apa. For example kayak waktu saya bekerja di satu finance namanya Home Credit, oke, mereka dari sisi resilience, waktu itu development saya kayak bilang, kenapa gue harus mengerjakan ini dan itu. Tapi yang saya kasih ke mereka adalah, oke, if you're not doing something like this very good, aplikasi yang nggak bagus, ini akan efek dominonya ke teman-teman sales kita yang ada di lapangan. Dan di sini kamu enak kerjanya tanggal 25 digaji, tapi sedangkan mereka akan dinilai setiap minggu. Kalau misalnya tidak achieve target karena aplikasi yang kita buat abal-abal, mereka di-cut. Kalau mereka punya keluarga, then you will be the part of membunuh rezekinya dia. Akhirnya itu yang saya pakai. Jadi persuasively harus di approach. Jadi dari sisi kitanya pun yang sebagai leadernya pun juga harus udah tahu gitu. Maksudnya kita pun juga udah firm bagaimana caranya untuk boost mereka atau membangun understandingnya mereka gitu. Karena kebanyakan ya understand juga karena sekarang kompetisi makin banyak, terus lapangan pekerjaan pun juga sekarang ya banyak sih, tapi untuk masuk pun juga kan susah ya, apalagi untuk yang fresh grade. Kan perusahaan itu sekarang jarang banget yang, apalagi di beberapa tech startup gitu ya, kebanyakan kalau misalnya mau masuk kerja di intern dulu. Antar intern 3 bulan diperpanjang, mau jadi pegawai tetap susah banget gitu kan ya. Sedangkan dulu zaman saya tahun 2011 bekerja, ya ikut ODP, terus tiba-tiba jadi pegawai. Makanya dulu saya di BNI 5 tahun nggak keluar-keluar karena nggak mau bayar fee ya, penalti, iya, karena mahal. Ya itu maksudnya akhirnya
Itu yang saya pakai persuasively approach karena nggak tahu kalau misalnya dari teman-teman HR ini semua, kalau misalnya saya melihat waktu saya interview orang, saya pasti melihat dari sisi soft skills-nya juga gitu mas. Kayak sesimpel misalnya saya lagi interview sama orang, terus kandidatnya duduk gini, terus saya nggak pernah mau menerima dia, karena berarti dia layback, dia slow. Terus kayak beberapa, misalnya dari sisi developer, terus dia ikut interview saya pakai handphone. Terus kan namanya developer kan pasti harus nunjukin portfolionya mereka apa, codingannya apa gitu kan. Terus, oh sorry saya pakai handphone nih mas. Terus kayak, berarti you're not ready. Ya hal-hal seperti itu yang akhirnya, ya saya mencari soft skill sih. Soft skill tuh sekarang memang agak, apa ya, challenging ya, susah. Hard skill gampang, maksudnya dengan bisa di platform pasar trainer, terus trainer-trainer ikutin Coursera, apa-apa dipelajarin, it's easy. Tapi untuk soft skill, itu challenging sih, gitu. Tapi kita sebagai leadernya pun juga harus firm dan ngajarin mereka kayak, weh lo kerja nggak cuma buat lo doang, tapi ada beberapa part domino effect yang akan ngefek if you're not working very well, if you're not working ethically. Seperti itu sih mas. Semoga menjawab. Bagaimana, sudah terjawab atau mungkin ada follow up question lagi? Sedikit aja sih, jadi masalah, jadi gini, saya ngerasanya teman-teman di generasi yang milenial dan Z itu ngerasa satu lagi masalah, mungkin tadi masalah attitude juga gitu ya. Yang penting mereka adalah kerja serba cepat gitu. Kebetulan ketika mereka berhadapan dengan klien ya di generasi yang sama dan itu nggak akan menjadi masalah gitu, nggak ada masalah tersinggung masalah cara pengucapan atau the way intonasi segala macam gitu ya. Cuman akhirnya mereka menggunakan treatment yang sama ketika berhadapan dengan generasi yang mungkin sebelumnya gitu. Dan itu muncul jadi ada apa ya, konflik gitu ya. Karena itu saya alamin di perusahaan saya sebelumnya. Saya pernah di perusahaan penerbangan. Perusahaannya cukup kolot, tapi kemudian new hire-nya adalah generasi baru gitu ya. Jadi masalah komunikasi menjadi isu yang penting nggak penting akhirnya gitu. Itu aja sih, sekedar sharing. Ternyata masalah soft skill juga dialami sama Mas Pram gitu ya. Jadi challenging banget gitu sekarang. Itu aja sih Mbak Jessi, makasih. Oke baik, berarti masalah kesenjangan soft skill berarti ya. Jadi mungkin karena kan kita generasi di dalam kantor itu mungkin ada generasi X, Y, Z gitu, baby boomer, nah sekarang milenial gitu kan ya, dan itu bercampur jadi satu. Nah jadi mungkin ini mungkin tantangan bagi kita semua juga ya, mungkin nanti ada training untuk soft skill ya. Makanya mungkin kenapa yang Pak Ari lakukan ya, training untuk beberapa perusahaan-perusahaan bahwa kita sebagai manusia SDM juga harus beradaptasi. Atau mungkin Pak Ari mungkin bisa menambahkan sedikit untuk mengenai berbicara mengenai kesenjangan soft skill ini. Gimana Pak, kalau menurut pendapatnya Pak Ari nih? Ya, karena kan cara berkomunikasinya millennials kan kayak tadi yang dikatakan ya sudah berbeda kan. Jadi kalau saya mereflek kepada diri saya sebagai trainer gitu ya. Mungkin 15 tahun yang lalu kalau teman-teman yang HR yang mungkin sudah lama kan pasti juga tahu ya. Kalau 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu kalau trainer-trainer tuh kalau ngajar pakai jas, pakai dasi, betul Pak? Ya, pakai celana kain, sepatu hitam gitu ya. Nah, jadi ya kami sebagai trainer itu juga beradaptasi gitu. Bayangin kalau saya ngajar kelas saya talent gitu kan, yang anak-anak umur 21, 22 tahun terus gaya saya kayak begitu. Mereka kayak ini ngomong sama orang tua nih gitu ya. Jadi makanya kenapa ya ini bertransformasi juga gaya berpakaiannya supaya tetap dipanggil kakak gitu maksudnya. Biar tetap awet muda ya. Biar tetap awet bisa, muda bisa. Jadi kami ini juga ya termasuk Pak Jono kan sama juga ya. Jadi saya nggak mau sendirian gitu, saya bawa teman saya nih Pak Jono. Jadi kita secara berpakaian aja tuh bertransformasi Bapak Ibu ya. Jadi supaya ngikutin gayanya ya teman-teman milenials lah yang lebih muda-muda lah. Nah kira-kira gitu. Enggak, ini modis namanya.
Ini modis, benar. Ini modis kok bagus. Iya, karena saya diperintahinnya begitu. Jadi karena mungkin saya mental karyawan. Jadi karena saya disuruh jadi yang rapi, udah saya jadi pakai yang rapi aja. Nah, kebetulan sekalian udah pakai rapi kayak gini. Nah, mungkin masih ada yang mau bertanya lagi kah? Di offline? Oke, baik. Bapak yang pakai baju batik di sebelah sana mungkin bisa disebutkan namanya dan mungkin background pekerjaannya apa, boleh. Iya baik, selamat pagi. Saya Jeffrey, saya dari Bank Mayora. Mau bertanya untuk kepada Pak Ari mungkin ya, Pak. Ya silakan Pak. Jadi ini pertanyaan saya itu karena memang terkait dengan sales. Jadi saat ini kami konvensional ya, bisa dibilang bisnisnya adalah bisnis perusahaan yang konvensional yang sedang menuju ke digital. Nah, dalam prosesnya sendiri ini mungkin ada orang bilang bisnisnya hybrid dulu gitu. Ada yang konvensionalnya jalan, sama digitalnya juga pun jalan. Yang ingin saya tanyakan adalah pembekalan apa yang tepat untuk tim sales kami Pak gitu. Misalkan baik dari sisi funding, lending seperti itu. Karena kedepannya kan semuanya akan tergantikan dengan aplikasi Pak gitu seperti itu. Nah, pun mereka akan seperti apa gitu kondisinya. Jadi di satu sisi kita berharap mereka punya skill untuk jualan tinggi, di satu sisi kebutuhannya sekarang semua udah kayak fintech segala macam itu kan sudah kayak tinggal nggak usah kemana-mana gitu Pak ya, tinggal buka ada. Sedangkan kita masih punya tim bisnis yang cukup lumayan banyak. Nah kira-kira boleh di-sharing ke kami Pak, yang tepat itu seperti apa sih kebutuhan pelatihannya itu Pak itu sih. Oke, makasih Terima Pak kasih, Pak. buat pertanyaan. Saya langsung jawab, Jesse. Boleh langsung silakan. Oke, ini menarik ya teman-teman semua. Jadi walaupun kita memasuki era digital Pak, sebenarnya tetap ada hal-hal yang tidak bisa digantikan oleh manusia. Betul kan? Jadi makanya kalau zaman dulu kita sekolah, siapa yang bisa ngitung paling cepat, maka ulangannya nilainya paling tinggi. Nah itu kan satu hal yang nggak tepat, karena begitu ada kalkulator, apa gunanya kita bisa ngitung cepet-cepet gitu loh. Ya kan? Yang jauh lebih penting itu kan adalah sebenarnya yang tadi saya cerita itu Pak. Ada orang yang bisa, tim sales yang bisa approach nasabah misalnya gitu Pak ya. Bisa bantu nasabah solve the problem. Ya. Dan namanya nasabah kalau lending pasti ada problem ya. Bisnisnya perputaran uangnya dan lain-lain, atau dia mau ekspansi dan lain-lain ya kan. Kalau dia di funding ya sama, bagaimana dia memanage aset ataupun uang yang dia punya supaya hasilnya, returnnya bisa maksimal gitu kan. Dan saya nggak yakin juga itu semua sudah bisa didigitalisasi. Problem solving misalnya contoh, benar ada yang sudah bisa didigitalisasi, tapi banyak juga yang belum bisa gitu kan. Nah makanya kenapa sudah pasti Pak, problem solving itu adalah salah satu skill yang harus dimiliki oleh si RM. Dan juga tentunya harus ngerti industri daripada si nasabah gitu ya. Ada beberapa saya perhatikan ada beberapa bank Pak, itu bahkan yang sampai itu mereka memiliki kayak tim riset Pak. Tim riset yang meriset industri daripada nasabah-nasabah mereka. Gitu. Jadi kita bisa datang dengan sebuah informasi yang berharga Pak buat nasabah. Oh Bapak bisnisnya apa? Oh saya manufacturing, pabrik bikin ini gitu kan. Nah ini kedepannya gimana nih industri dia? Nah tentu ini sesuatu hal yang berbeda ya Pak ya. Jadi nggak cuma datang, saya punya program, di bank kami ada program pinjaman murah. Nah nggak cuma begitu, karena itu bisa digantikan oleh digital. Mereka tinggal buka web aja udah bisa lihat kan sebenarnya kan, gitu Pak. Ya, jadi itu salah satu yang menurut saya sangat penting Pak. Problem solving, mengerti bisnis model daripada nasabah, ya bisa ngobrol sama nasabah Pak. Bapak sekarang bisnis modelnya seperti ini, kedepannya untuk industri Bapak bisnis modelnya akan arahnya ke sana Pak. What do you think? Gitu kan? Ya bukan ngajarin ya Pak ya, kita bukan ngajarin nasabah gitu, tapi mengajak nasabah itu brainstorming Pak. Iya kan? Jadi nasabah itu melihat RM itu datang, itu bukan lagi sebagai orang yang datang mau nawarin kredit gitu Pak. Tetapi ini partner bisnis saya yang akan mensupport bisnis saya gitu loh. Ada informasi apa lagi nih industri ini ke depannya. Ya kan, sehingga si nasabah itu dia akan sangat welcome Pak, dan akan sangat attach gitu dengan perusahaan atau banknya Bapak gitu, karena benar-benar Bapak mensupport bisnis daripada si nasabah. Lalu Pak, kompetensi yang lain apa lagi? Jadi kalau tadi yang soft skill untuk pribadi ya Pak ya, dan yang kedua itu yang dari sisi bisnis Pak, ngerti bisnis model, ngerti industri, ya kan, dan tentunya dia disupport tentu juga oleh tim riset ya Pak ya.
tentang informasi-informasi ke depannya industrinya akan seperti apa gitu loh. Ya seperti saya kasih contoh yang paling simpel Pak. Dulu ya, kalau teman-teman beli komputer, beli apa gitu ya, karena saya punya klien juga banyak yang di bidang komputer, di bidang IT. Seperti contoh aja Pak, di bidang IT yang namanya dealer ya, terutama komputer ya Pak ya, itu sekitar tahun 2011-2012 itu sudah mulai memudar Pak. Padahal banyak dulu orang kaya karena jadi dealer komputer Pak. Ya tetapi karena persaingan dan lain-lain harga makin tipis ya, dari prinsipal tuh udah nggak ada spreadnya, udah tipis sekali Pak. Mau lewat distributor lagi susah, mau lewat, akhirnya apa yang terjadi? Ya udah dealer-dealer ini tentu harus merubah dong Pak bisnis modelnya, dia nggak boleh lagi jadi dealer. Ya mungkin dia merubahnya gimana ya, mungkin sekarang dia rubahnya jadi toko Pak, jadi retail malah gitu ya, punya cabang yang banyak ya, atau yang lain gitu ya, beralih ke produk yang lain gitu loh misalnya. Nah kalau misalnya contoh ya kebetulan karena saya dulu mendampingi mereka dan saya ada gambaran tentang itu karena saya melihat banyak industri IT, jadi saya bisa kasih tahu Pak, ini kedepannya Pak, ini wah dia bilang ini industri Bapak ini udah sunset, cara bukan produknya ya, tapi model bisnisnya udah sunset gitu ya. Jadi kalau misalnya mau survive ya rubah. Nah yang berubah ya hari ini survive Pak, sampai hari ini Pak. Tapi kalau yang masih mau seperti itu ya udah pasti hilang ya. Udah pasti nggak ada lagi. Nah kira-kira gitu sih Pak. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak ya. Makasih Pak. Cukup, terima kasih Pak Ari. Baik, terjawab Bapak? Terjawab sudah. Baik, nah oleh karena itu langsung saja kita akan melihat pertanyaan dari online. Jadi tidak hanya offline, bahkan di online pun banyak sekali. Atau mungkin ini yang online bisa on cam, atau juga mungkin mau menyalakan langsung suaranya, bertanya langsung juga boleh. Atau aku bacain aja ya karena sudah ada di sini dari Mac Kevin. Permisi Kak, izin bertanya bagaimana cara kita bisa mengetahui bagaimana transformasi digital itu berhasil di suatu organisasi atau perusahaan. Terima kasih. Nah mungkin bisa dijawab oleh Kak Vero kali ya. Kak Vero kan berada di perusahaan organisasi Ruang Guru. Nah mungkin bagaimana transformasi digitalnya Ruang Guru nih? Atau mungkin berbagi dari sisi lainnya juga boleh. Thank you Kak Mak Kevin ya, Mac Kevin dan Kak Jessie, aku langsung jawab aja kali ya. Iya. Kupikir ku bisa lihat dari sisi konten ya. Ketika mungkin kita bikin personalisasi, customisasi, sebenarnya tuh works atau enggak. Kupikir yang perlu kita lihat di sini adalah kita lakukan evaluasi. Mungkin setiap konten yang kita keluarkan, kita bikin target evaluasinya bi-weekly kah ataukah per bulan. Kalau bisa sih kita lakukan A/B testing. Jadi ketika kita melakukan personalisasi konten ataupun customisasi konten gitu secara digital di media sosial ataupun in apps ataupun mobile apps, itu lakukan A/B testing. Mungkin dengan pendekatan approach yang hard sell, yang pendekatan pertama, pendekatan kedua kita bikin yang soft sell. Lalu setelah itu kita distribusikan ke target audience dengan 2 kelompok, lalu nanti di bi-weekly kita lihat mana yang paling works. Jadi kupikir untuk kita tahu mungkin komunikasi konten digitalnya mana yang paling oke, kita A/B testing lalu kita evaluate secara berkala, kupikir gitu. Itu mungkin dari segi komunikasi kontennya, tapi kalau segi transformasi digital, kupikir kita cek lagi ya mungkin karakteristik brand kita seperti apa. Kalau memang kita khususnya aku di edutech gitu ya, mungkin untuk transformasi ini tidak terlalu terasa sangat hard gitu, sangat keras karena memang kita basisnya tech, jadi mungkin culture-nya juga lebih gampang, lebih dapet gitu. Tapi kalau memang karakteristik brand kita mungkin dari awalnya korporat, mungkin itu akan lebih ini ya, transformasinya mungkin akan lebih terasa hard. Jadi kupikir dicoba dulu pelan-pelan, nanti baru kita evaluate kayak gimana. Jadi kupikir kita perlu survei, kita perlu fokus group discussion sih untuk tahu nanti hasilnya seperti apa. Tapi kalau untuk transformasi mungkin kalau brand kita begitu korporat gitu, mungkin di awal tidak langsung benar-benar 100% kita berubah, tapi kupikir perlu berkala untuk kita tahu bagaimana menyesuaikan berbagai generasi dalam suatu brand. Mungkin gitu ya ke Kak Kevin dan Kak Jessie. Oke, nah mudah-mudahan yang mendengarkan online juga langsung ya dapat maksudnya. Jadi kalau yang dari konvensional ke digital itu mungkin harus ada survei, lalu ada juga fokus discussion group juga dan lainnya. Pokoknya kalian tinggal dengerin aja apa yang Kak Vero ngomong. Udah itunya inti aja, tinggal actionnya aja, pastinya ntar juga berhasil. Nah, oleh karena itu langsung saja kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya, yaitu yang kedua yang di online. Kira-kira ada dari siapa? Dari Benz Francisco.
Apa nih? Oh, ini untuk saya ternyata. Moderator boleh minta tolong untuk peserta unmute mic dan kamera untuk menjabarkan pertanyaannya. Oke, baik. Nah, oleh karena itu untuk para peserta online ya jangan lupa di unmute mic-nya dan juga kameranya. Saya udah dipesenin sama panitianya nih. Makanya mungkin yang mau langsung bertanya juga boleh atau mungkin ada yang malu, nggak apa-apa di kolom chat juga. Nah, masih ada pertanyaannya kah? Selamat pagi. Oh, ada langsung. Oke. Boleh disebutkan Ya, namanya dan latar belakang pekerjaannya? ya saya Ben Francisco sebagai mahasiswa izin bertanya kepada Pak Pramudono dan Bu Veronica. Ya, silahkan. Kepada Pak Pramudono, saya bertanya, bagaimana sih Pak menyiapkan kami sebagai mahasiswa dalam mempersiapkan skill atau keahlian yang diperlukan masa mendatang dan skill apa yang diperlukan, terutama dalam jurusan manajemen, karena pekerjaan HRD ini akan menjadi sunset perusahaan. Dan banyak perusahaan mengalami disrupsi dan mencari Chief Disruptive Officer atau CDO agar bisa survive dan sustain dalam karir 5-10 tahun mendatang. Lalu selanjutnya kepada Bu Veronica. Bagaimana Bu, kami sebagai mahasiswa menangkap peluang dunia perkontenan yang baru, segar, dan mengedukasi? Serta masih adakah peluang perkontenan yang baru dan berbeda? Sehingga menjadi tren budaya baru yang menggerakkan roda ekonomi dengan multiplier effect. Terima kasih. Baik, terima kasih Kakak Benz, luar biasa sekali pertanyaannya ya. Jadi ini pertanyaan anak milenial nih zaman sekarang sekritis ini Bapak Ibu. Nah jadi mungkin jadi bisa dinilai sendiri anak generasi milenial zaman sekarang ini luar biasa sekritis ini. Langsung saja Mas Pram, saya juga yakin Mas Pram juga dari generasi yang sama, ya kurang lebih bisa menjawabnya pasti. Silahkan. Oke, halo, udah denger ya? Mas Ben, keren pertanyaannya. Ini pertanyaan mahasiswa banget ya. Mungkin kalau nggak ada demo apa kita turun bareng nih. Ya, pertanyaan mahasiswa selalu kritis dan ya idealismenya tuh kuat banget kan ya. Oke Mas Ben, kayaknya kita punya problem yang sama karena saya juga jadi jurusan manajemen di UGM dan manajemen SE gitu kan ya. Itu jurusan sejuta umat gitu kan ya. Semua orang tuh paling gampang kuliah manajemen dulu. Ya, mungkin yang bisa dipersiapkan sama Mas Ben adalah gini. Oke, sekarang lapangan pekerjaan tuh udah ya beberapa banyak ya dan sebenarnya mungkin dari sisinya diri sendiri Mas Ben bisa lihat kan, maksudnya arahnya tuh ketertarikannya kemana. Karena manajemen ini agak apa ya menurut saya pribadi bisa kemana aja gitu. Kita lebih ya bahasa sekarang lebih agile lah ya dan kita bisa masuk ke perusahaan di industri apapun. Cuma mungkin nanti bisa dilihat juga dari ketertarikannya Mas Ben itu ke arah mana gitu. Industrinya kan sekarang banyak ya, ada edutech, ada fintech, ada ya financial service, ada e-commerce, ada ya dan lain sebagainya, hospitality gitu kan ya. Cuma yang untuk dipersiapkan sekarang adalah bagaimana Mas Ben dan teman-teman yang masih mahasiswa adalah nge-build portfolionya, nge-build brandingnya. Makanya kenapa saya selalu kalau misalnya ditanyain sama teman-teman yang masih muda baru mau kuliah, baru kuliah gitu kan ya, atau mungkin mau lulus, ya saya mencoba untuk info ke teman-teman untuk nge-build branding dirimu sendiri. Caranya gimana? Misalnya kayak dengan nulis atau misalnya pakai di LinkedIn mulai suka nulis sesuatu, itu kan ya di Medium atau mungkin bikin podcast atau mungkin di Instagramnya nge-share sesuatu yang lebih meaningful, itu nanti akan lebih kelihatan karena sekarang itu yang dilihat gitu kan ya, daripada misalnya ya udahlah kamu lulusan mana, itu mungkin zaman saya dulu memang dilihat sih. Kalau saya lagi masuk ke BUMN ya, kerja dari kampus mana gitu kan ya, terus nanti mungkin yang kampusnya enggak yang ini dipindahkan ke sini atau mungkin diprioritize. Mungkin itu yang bisa aku saranin sih Mas Ben. Jadi bagaimana kamu nge-build dirimu sendiri dan kamu menjadi orang yang ring a bell. Jadi once orang tahu namamu sebagai Benz, siapa tadi aku lupa namanya. Itu kayak Benz Francisco Benz namanya. Francisco. Nah, itu bisa jadi kayak orang yang ring a bell name. Ring a bell name itu maksudnya kayak oh anak itu yang suka nulis sesuatu, oh anak itu yang suka ini. Itu sih, karena itu bisa akhirnya beberapa studentku yang masih kuliah atau mungkin yang mereka mau lulus itu akhirnya bisa dapat pekerjaan ya meskipun levelnya beda-beda kayak intern dulu atau mungkin jadi junior product manager karena bidangku di product management kan ya. Itu akhirnya bisa kepake gitu. Dan mungkin kayak beberapa platform digital bisa dipakai lebih wise lagi.
kayak LinkedIn jangan dipakai kalau kamu lagi mau cari kerja doang gitu kan ya, kan orang pasti banyak ya kayak wah gue mau pakai LinkedIn kalau mau cari kerja, tapi LinkedIn itu bisa di-utilize kayak bagaimana kamu mendescribe dirimu, nulis sesuatu. Instagram juga jangan ngepost foto-foto atau ya itu yang nggak bener juga, gossip and everything gitu kan ya. TikTok kan TikTok Kakak. boleh tapi buat edukasi oke, jangan buat joget-joget ya. Kayak jangan buat joget-joget terus ya kurang berfaedah gitu kan ya. Karena sosial media dan sekarang digital itu karena sekarang kita makin digitalize udah nggak ada privacy. Everyone can knows you good sangat terbuka gitu kan ya, dari Google ketik namamu keluarnya seperti apa, atau bahkan ada aplikasi namanya Get Contact terus kamu bisa di set ketahuan namamu siapa gitu kan ya, jadi udah nggak ada transparansi itu, that's why be wise in using that. Mungkin itu dari aku. Terima kasih. Oke, langsung saja mungkin kalau dari Kak Veronica tadi pertanyaannya tadi sudah nangkep? Ya, Oke, Thank you langsung Kak saja. Jessie. Thank you ya Benz untuk pertanyaannya. Jadi kita mungkin bicara soal profesi ya, profesi di dunia perkontentan dan bagaimana prospeknya ya. Apakah ada profesi unik gitu yang mungkin cocok untuk teman-teman mahasiswa gitu saat ini. Kupikir prospek karirnya di bidang perkontenan bagus. Kenapa? Karena setiap company pasti butuh konten untuk bagaimana mereka mempromosikan, memperkenalkan produknya kepada target audience. Dan kupikir termasuk jenis profesi yang mungkin di masa depan tidak akan mungkin digantikan oleh robot ya. Kenapa? Karena seperti yang tadi Pak Ari bilang, namanya juga dunia kreatif, kalau perkontenan pasti kita butuh nalar, butuh imajinasi, butuh daya khayal. Jadi kupikir prospeknya akan sangat bagus dan sangat tinggi. Dan walaupun nanti akan digantikan pun tidak akan bisa secermat manusia dalam daya khayal dan daya pikirnya. Jadi kalau memang nanti Benz nanti dari manajemen mungkin tertarik di dunia perkontenan, kupikir tuh bagus banget karena prospeknya ada. Lalu bagaimana mungkin karirnya, profesinya, aku pikir tidak hanya di bidang copywriter ya, Benz, kita tuh konten ada banyak sekali, ada content writer, UX writer, sekarang untuk digital tuh sangat pakai banget ya, UX writer, script writer, bahkan blogger, bahkan kalau memang Benz nanti tidak mau bekerja di korporat, tidak mau bekerja di kantor, kita berdiri sendiri aja as a content creator ataupun juga blogger itu sangat malah cuannya tuh tinggi juga gitu ya dibandingkan pergajian per bulan gitu. Jadi tuh kok jadi curhat ya, kok jadi Jadi selebgram ya, makanya semua orang bisa jadi selebgram sekarang teman-teman. Iya tuh bisa tuh. Jadi dunia perkonten tuh sangat luas. Jadi bagaimana kita mungkin menapaki hal itu ya. Aku pikir Benz bisa coba semuanya. Apalagi Benz masih muda, masih jadi mahasiswa, coba ikut UKM mungkin. Kalau perkontenan mulai dari coba ikut media kampus, habis itu coba freelance as a content writer. Nanti dari situ bakal nyoba dunia perkontenan. Nanti Benz akan tahu lebih condong kemana. Karena dulu aku seperti itu. Aku dulu di ilmu komunikasi, aku ambil public relations, mikirnya bakal jadi PR, ketemu wartawan, ngomong-ngomong gitu loh. Ternyata enggak, ternyata aku suka jadi wartawan. Akhirnya aku freelance gitu ya di Kompas Gramedia waktu itu. Ternyata turun ke lapangan, liputan, ngejar narasumber sampai tengah malam itu capek. Ternyata nggak cocok. Waktu itu aku coba seperti itu, nggak cocok. Tapi aku suka nulis gitu. Aku lihat ada profesi apa ya yang bisa aku coba nulis selain jadi jurnalis. Aku coba freelance juga, jadi asisten dosen. Waktu itu dosenku punya startup gitu. Aku jadi content writer. Oh, content writer ternyata enak sih nulis, tapi panjang. Aku pengen nulis yang pendek gitu. Ternyata ada loh yang namanya copywriter gitu. Nulisnya mungkin nggak sepanjang content writer dan aku suka. Saat itu aku mulai grow, aku nyari seperti kayak Mas Pram bilang, growing portofolioku sampai akhirnya mulai dari junior copywriter sekarang sampai as a senior copywriter. Jadi aku mulainya dari mana? Aku mencoba semua dunia perkontenan, dunia konten itu ada apa saja cabang-cabangnya, aku coba semuanya dan aku tahu aku condongnya kemana. Ternyata condongnya di copywriting. Kupikir Benz bisa kayak gitu. Coba-coba lama-lama justru diseriusi dari hobi jadi profesi. Kupikir gitu ya Benz. Thank you. Asik, dari hobi jadi profesi. Tuh, yang penting konsistensi. Nah, kalau nggak konsisten juga percuma, baru mulai dikit. Yang like cuma 2, cuma 3. Udah nggak mau posting lagi. Nah, kadang-kadang tuh kita generasi milenial tuh maunya instan gitu ya. Kayak yang pengennya posting nih ya, kita udah foto, udah pose gitu ya. Sampai kayang-kayang gitu, mungkin sampai merayap-rayap di tembok gitu ya. Yang like cuma 2, yang komen nggak ada. Ada komen 1 tapi menawarin obat pelangsing, obat ini tuh. Nah, mungkin di sini juga ada yang pengalaman ya, yang hadir secara offline maupun offline online juga ada yang ngerasain kayak gitu tuh, nulis-nulis konten udah capek-capek bagus,
kontennya apa, komennya apa, yang apa-apa. Itu namanya kehidupan ya. Kalau nggak begitu itu namanya nggak menghadapi kehidupan. Yang penting kita harus resilience, tadi yang kata Mas Pram bilang ya. Nah itu tantangan buat kita, jadi bagaimana kita bisa bertahan di dalam keadaan yang mungkin kita udah ekspektasinya tinggi. Nah tapi ternyata ekspektasi itu ekspektasinya tinggi itu ternyata nggak kecapai dengan hal yang instan ini. Nah makanya itu untuk teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah memberikan pertanyaan. Sudah ada 2 orang pemenang untuk Q&A tadi yang di offline, Mas Tristan dengan Mas Jeffrey, lalu ada juga yang di online yaitu Kak Benz Francisco dan juga Kak Mark Kevin. Nanti untuk yang offline akan mendapatkan voucher MAP sebesar Rp100.000 dan untuk yang online akan mendapatkan e-wallet sebanyak Rp100.000 juga. Terima kasih yang sudah bergabung. Terima kasih juga untuk kepada para speaker kita yang luar biasa, yaitu ada Mas Pram, yaitu ada Kak Vero dan juga Kakak Ari. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di sesi pertama kita di panel discussion. Ya, silahkan meninggalkan bangku panas, kembali ke meja dingin.